kelas 2024H akan membuat video yang membahas tentang manajemen konflik digital dalam perspektif SDGs 16, studi kasus eskalasi dan resolusi konflik sibling versus Kinets. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Vanessa Ravanora Harina dengan NIM 298. Perkenalkan, nama saya Yuswatu Widat Sugianto dengan NIM akhir 297. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriani dengan NIM akhir 322. Saya Herdianto Samosir dengan NIM akhir 330. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau ada dua pertengkaran? Dan pertengkarannya bukan pertengkaran biasa, tapi dua kelompok penggemar yang berbeda. Bahkan sampai saling serang, lapor-melapor hingga ngajak boykot. Nah, kali ini kita akan bahas penelitian tentang konflik digital antara siblings dengan Kinets. Penelitian ini menarik sekali dan banyak dilihat dari perspektif SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yuk simak. Nah, konflik digital makin kompleks, apalagi kalau melibatkan perbedaan budaya dan algoritma medsos yang mempercepat eskalasi nih teman-teman. Penelitian ini fokus pada konflik antara siblings, yaitu penggemar dari Asia Tenggara, dan netizen Korea yang memuncak pada 9 hingga 11 Februari 2026. Platform yang diteliti meliputi X atau Twitter, TikTok, Instagram, dan Telegram. Metodenya kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi. Tujuannya adalah memahami pola eskalasi, faktor pemicu, dan strategi resolusi konflik, lalu menilainya dari sudut pandang SDG 16. Konflik ini terjadi dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase pemicu, yaitu saat ada unggahan dari Kinets yang dianggap rasis terhadap penggemar Asia Tenggara. Fase kedua adalah fase penyebaran viral, di mana tangkapan layar unggahan tersebut menyebar luas melalui retweet dan quote tweet, menyebabkan tagar seperti #siblings dan #Kinets menjadi trending topik. Fase ketiga adalah fase polarisasi dan aksi kolektif. Siblings secara kolektif menyerukan boikot terhadap produk Korea Selatan, sementara Kinets melakukan laporan massal terhadap akun-akun siblings. Telegram digunakan sebagai ruang koordinasi tidak terstruktur untuk mengorganisasi serangan balasan. Ada 4 faktor utama yang memicu konflik ini teman-teman. Yang pertama, identitas kelompok yang kuat terhadap grup idol K-pop. Kedua, anonimitas di media sosial yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian tanpa konsekuensi sosial langsung. Nah, ketiganya, algoritma platform yang mendukung konten emosional dan proaktif untuk mendapatkan jangkauan lebih luas. Dan keempat dan yang terakhir, keterbatasan mediasi antar lintas negara yang menyebabkan tidak adanya mekanisme moderasi saling antar komunikasi. Sayangnya, strategi resolusi yang muncul sangat terbatas. Hanya ditemukan sedikit upaya dari akun-akun individu yang mencoba menenangkan situasi. Namun, upaya tersebut tenggelam oleh banjir konten provokatif. Tidak ada mediasi resmi dari platform atau pihak ketiga. Yang dominan adalah gaya kompetisi, yaitu saling menyerang, melaporkan massa, dan memboikot. Gaya kolaborasi, akomodasi, maupun kompromi hampir tidak terlihat sama sekali. Menariknya, dari perspektif sosiologi, konflik ini justru memperkuat solidaritas internal siblings. Serangan yang dirasakan sebagai rasisme menyebabkan penggemar dari berbagai negara Asia Tenggara yang sebelumnya tidak terorganisasi dengan baik secara spontan membentuk identitas kolektif sebagai siblings. Jadi, konflik digital di sini berfungsi sebagai perekat sosial bagi kelompok yang merasa terancam. Namun dari perspektif SDGs 16 ada 3 pelanggaran serius. Pertama, yaitu terjadi kekerasan verbal berupa ujaran kebencian dan pelecehan yang meluas tanpa adanya sanksi efektif. Yang kedua, terjadi ketidakadilan prosedural karena tidak tersedianya mekanisme mediasi lintas batas yang netral. Dan yang ketiga, terlihat kelemahan kelembagaan digital karena platform media sosial gagal mencegah eskalasi, bahkan algoritmanya ikut memperparah situasi. Penelitian ini menutup kesenjangan dari penelitian sebelumnya yang hanya fokus pada aspek komunikasi pragmatik atau viralitas, tanpa mengaitkan dengan manajemen konflik dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa konflik digital tidak hanya merugikan secara psikologis, tapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial antar bangsa.
seperti terlihat dari seruan boikot produk Korea Selatan. Kesimpulannya, konflik digital antara siblings dan kinets berlangsung dalam 3 fase cepat, didominasi gaya kompetisi dan melanggar prinsip SDG 16. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan mekanisme mediasi lintas platform dan lintas negara, serta reformasi algoritma yang tidak hanya mengutamakan keterlibatan tetapi juga mendorong rekonsiliasi. Jadi teman-teman, konflik digital bukan sekedar ribut-ributan biasa. Ini menyangkut perdamaian, keadilan, dan tata kelola digital yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Come inside of my